yang dilakukan jika seseorang sudah didiagnosa terkena batu ginjal itu seperti apa, dokter? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tata laksana batu ginjal, itu pasti balik lagi ke beberapa pertimbangan. Contoh batunya di mana lokasinya, di ginjal aja, apa di ureter, atau misalnya di saluran kencing yang lain, di kantong kencing atau mungkin di uretra gitu ya. Terus ukurannya gitu, ukurannya berapa? Kita patokannya adalah kurang dari 10 mili, 10 sampai 20 mili, dan lebih dari 20 mili. Terus habis itu batunya ini kekerasannya seperti apa. Jadi batu itu juga ada yang lunak, ada juga batu yang keras gitu. Ada parameter yang kita bisa lihat di CT scan namanya Hounsfield unit, itu untuk mengukur kekerasan suatu benda gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 1000 nih, misalnya nanti mungkin, lihat pemeriksaan CT scan ada Hounsfield unit 1200 berapa, nah itu berarti batunya tuh cenderung keras, gitu. Sama jumlahnya batunya, itu yang menjadi consideration atau pertimbangan kita untuk tata laksana batu. Nah, yang menariknya batu saluran kencing itu tata laksananya tuh macam-macam Mbak Melia. Jadi, mungkin zaman dulu orang tuh kalau mikir batu ginjal gitu ya, pasti harus operasi di belek-belek besar gitu ya, yang harus, mondok di rumah sakit, beberapa hari gitu ya. Tapi sekarang, urologi itu udah sangat canggih menurut saya. Kita punya banyak modalitas untuk, tata laksana batu saluran kencing. Jadi kalau misalnya batunya itu ukurannya kurang dari 10 mili, tapi dia punya keluhan, biasanya kita akan tawarkan dengan digetar atau ESWL. Jadi ESWL itu dia pakai gelombang kejut, gitu. Jadi pasiennya hanya berbaring saja, kemudian nanti di bagian pinggangnya akan ditempelkan probe untuk menentukan batunya di mana, terus nanti akan diberikan gelombang kejut untuk menghancurkan batu. Jadi itu benar-benar sangat minimal invasif, nggak ada luka, nggak ada sayatan, pasiennya bisa datang, terus digetar, terus bisa pulang langsung, Wow. gitu. Tapi dengan catatan tadi, batunya ukurannya kecil. Terus habis itu batunya nggak keras, gitu. Karena kalau misalnya batu yang keras, kita mau getar berkali-kali pun mungkin jadi nggak hancur gitu, karena memang alatnya nggak mampu untuk kalau batunya terlalu keras, gitu. Kemudian alat yang kedua atau modalitas yang bisa kita lakukan untuk tata cara batu ginjal selanjutnya adalah RIRS atau retrograde intrarenal surgery. Jadi kita masukkan alat, seperti kamera gitu ya, teropong ke ginjal, di mana itu nanti kita akan pecahkan dengan laser. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa bayangin ya, ginjal tuh ada kayak ruangan nih, ada ruangan atas, tengah, bawah. Jadi alatnya tuh bisa masuk ke ruangan tengah, ke ruangan bawah, ke ruangan atas gitu. Dia fleksibel namanya. Alatnya memang fleksibel uretroskop. Nah, jadi nanti kalau udah ketemu batunya, batunya bisa kita laser. Terus nanti jadi serpihan atau kita ambil dengan basket gitu. Itu tidak ada luka ataupun sayatan karena kita masuknya lewat saluran kencing. Nah, kemudian modalitas yang ketiga itu PCNL atau percutaneous nephrolithotomy. Jadi kok ini memang harus ada luka kecil, lukanya itu cuma 1 senti. Terus habis itu nanti alat yang masuk itu kalau kita bayangkan sebesar spidol papan tulis. Ya, jadi kecil banget, selongsongnya seperti itu. Kemudian nanti batunya dihancurkan, gitu. Jadi outputnya di luar ya kita cuma lihat satu jahitan aja, gitu. Jadi maksudnya pasiennya recovery-nya lebih cepat, terus nggak lama-lama di rumah sakit, batunya bisa bersih, dan misalnya perdarahannya juga lebih minimal, gitu. Atau kalau memang kasus khusus, misalnya bentuk ginjalnya unik, atau mungkin ada kelainan kongenital lainnya yang mempengaruhi bentuk ginjal, mungkin kita bisa lakukan laparoskopi untuk pengambilan batu. Tapi kalau urologi sekarang sih kita udah menghindari banget operasi terbuka ya. Kecuali memang ada kondisi khusus sehingga dia nggak bisa dilakukan semua modalitas itu, baru kita pertimbangkan untuk operasi terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.